Kenapa kok banyak yang kecewa dan ini menurunkan motivasi? Ini menjadi kontraproduktif dengan adanya setelah puncak peringatan Hari Guru Nasional ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa para guru, khususnya guru swasta yang belum tersertifikasi, ini berulang-ulang saya katakan gajinya sangat memprihatinkan. Bahkan tidak pantas disebut gaji. Uang transport, bahkan uang transport pun kadang tidak cukup. Kadang itu yang didapatkan imbalan dari sekolah untuk beli bahan bakar kendaraannya tidak cukup. Bukan mereka tidak ikhlas, bukan mereka menuntut, tidak. Teman-teman guru itu tidak ada yang nuntut, tidak ada yang tidak ikhlas. Tetapi kan ada ceritanya, ada sejarahnya. Dan ini sepanjang sejarah paling berharap ya tahun ini. Kenapa? Karena ketika tempo hari ada kampanye, itu janji-janjinya yang begitu tinggi, yang begitu luar biasa. Ya, tidak semua orang menyadari bahwa itu janji kampanye. Tidak semua orang menyadari begitu. Bahkan banyak orang karena memang sudah lama berharap adanya perbaikan, banyak pihak, banyak orang yang berharap itu menjadi kenyataan. Apalagi kalau lihat pidatonya Pak Presiden kemarin yang begitu semangat, yang seakan-akan belum pernah ini terjadi sepanjang sejarah, kan begitu. Bahkan beliau sampai meneteskan air mata, sehingga benar-benar semua guru itu berharap benar. Ini disupport juga dengan sebelumnya itu ketika juga kampanye adiknya Pak Prabowo yang namanya Pak Hasim itu menjanjikan mulai Oktober 2024 semua guru akan mendapatkan tambahan penghasilan sebesar 2 juta rupiah. Bahwa ini dengan sadar, dan itulah yang begitu Pak Prabowo terpilih, itulah yang nancap di otaknya para guru, di hatinya bahkan. Ya tidak salah kalau itu berharap untuk diwujudkan. Kenapa? Karena dengan begitu antusiasnya juga. Masa sih sekelas Pak Hasim bohong? Kan tidak mungkin. Itu persepsinya teman-teman guru. Bahkan tidak hanya itu, ada perumahan dan lain sebagainya. Tapi yang pertama kali memang diharapkan oleh guru-guru ya janji yang 2 juta itu. Nah, setelah beliau Pak Prabowo dilantik, kemudian ada menteri, Pak Menteri juga menjelaskan nanti akan ada tambahan gaji 2 juta untuk ASN yang tersertifikasi, untuk P3K yang tersertifikasi. Ya itu kan ada begitu. Bahkan Pak Menteri menyampaikan nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Presiden Prabowo saat puncak Hari Guru Nasional. Betapa tidak semuanya fokus ke situ. Semuanya fokus. Bahkan ketika hari H puncak peringatan Hari Guru Nasional, Pak Prabowo juga masih mengatakan itu. Nah, ternyata kalau setelah itu Pak Menteri kan memberikan penjelasan, termasuk jubirnya Pak Presiden kan juga memberikan penjelasan. Toh pada akhirnya kalau disingkat omongan ini, kalau singkat saja ceritanya, yang dapat kenaikan, perbaikan gaji melalui tunjangan profesi itu hanya guru-guru swasta yang belum terimpasing sebesar 500.000 rupiah. Berarti semua guru ASN atau P3K yang tidak dapat apa-apa karena memang guru ASN atau P3K ini begitu sertifikasi langsung terimpasing. Jadi sebelum Pak Prabowo jadi presiden, sebelum Prof. Muti jadi menteri pendidikan, itu sudah berjalan sejak zamannya Pak SBY. Itu bukan hal baru. Dan itu memang amanat undang-undang guru dosen. Undang-undang guru dan dosen mengamanatkan itu. Bahkan mohon maaf ketika pemerintahnya Pak SBY untuk urusan impasing ini berjalan lancar, sehingga saat itu hampir semua guru swasta yang sudah tersertifikasi langsung 1 tahun atau 2 tahun atau maksimal 3 tahun sudah langsung terimpasing. Artinya mereka sudah langsung dapat tunjangan profesi sebesar 1 kali gaji ASN.
sesuai dengan pangkatnya. Saya khawatir karena bagaimanapun juga nanti pada akhirnya orang kecewa itu sasarannya kepada Pak Presiden, karena yang menyampaikan langsung adalah Pak Presiden. Ini tidak boleh terjadi, tidak boleh terjadi. Saya khawatir yang pemberi informasi kepada beliau kurang jelas memaparkan datanya. Karena kembali lagi saya katakan ya, bahwa guru ASN yang sudah tersertifikasi atau non ASN yang sudah tersertifikasi dan terimpasing itu sudah berjalan seperti itu sejak dulu-dulu. Nah, yang bermasalah itu kan tidak tahu 5 atau 6 tahun terakhir ketika masanya Pak Jokowi, menterinya Mas Nadiem, itu impasing seakan stop, tidak ada lagi. Ingat, di Undang-Undang Guru dan Dosen, impasing itu yang berlaku untuk guru-guru swasta itu ada, itu haknya guru-guru swasta. Makanya sebelumnya saya ngomong, sudahlah disamakan aja. Impasing itu tidak usah berbelit-belit, tidak usah ngel-ngel, karena memang itu haknya guru swasta. Kalau tidak dilakukan impasing yang benar, sudahlah dipakai aja 3A. Itu aja. Kenapa begitu? Itu hak yang tertunda. Loh, ini saya katakan dolim ini negara. Dolim. Apalagi kemarin katanya ada anggaran pendidikan dipakai untuk dana desa. Sedangkan guru-guru yang sudah seharusnya, guru-guru swasta yang sudah seharusnya mendapatkan haknya dari impasing, tidak dapat. Nah, baru sekarang dapat tambahan 500. Kalau sekarang ditambah 500 menjadi 2 juta, dengan bangganya jubirnya Pak Presiden, nanti tahun depan otomatis yang sudah terimpasing otomatis dapat 2 juta. Itu masih kurang. Kurangnya kisaran 1 juta. Itu artinya negara masih punya hutang dengan guru-guru swasta. Jangan bangga dulu. Ini kalau dibiarkan, jangan-jangan tradisi 2 juta itu nanti akan berlaku terus dan menghilangkan yang ada di Undang-Undang Guru dan Dosen, yang guru swasta itu punya hak untuk terimpasing. Ini nggak bisa dibiarkan. Kalau itu dianggap benar, nanti akan berjalan terus. Nah, kecuali kalau penjelasannya untuk sementara sebelum bisa melakukan impasing, ketika negara masih punya keterbatasan, mohon maaf, guru-guru swasta yang sudah tersertifikasi, negara masih mampu hanya memberikan 2 juta. Itu beda urusan. Beda urusan, karena memang negara belum punya kemampuan. Beda urusan. Tapi yang terakhir mungkin yang dilihat itu dari jubirnya Pak Presiden, kayaknya negara udah berbuat banyak, pemerintah udah berbuat banyak, kayaknya udah luar biasa. Belum. Zamannya Pak SBY sekali lagi, semua berjalan baik, jempol 2. Nggak usah ngumbar, nggak usah janji yang muluk-muluk. Kalau pada akhirnya membuat banyak guru yang kecewa, itu nanti menurunkan kinerja, menurunkan semangat kerja. Jadi ini perlu dipahami ya, bahwa untuk guru swasta ya, khususnya guru swasta itu sudah ada yang tersertifikasi dan terimpasing, yang kemarin sudah dapat tunjangan, bukan baru sekarang, sudah dapat tunjangan sama seperti tunjangannya ASN sesuai dengan golongan atau pangkatnya. Ada guru swasta yang tersertifikasi karena belum dilakukan impasing, berarti mereka setelah sekian tahun kehilangan haknya. Itu yang sekarang ditambah 500. Apa 500 itu apa kebaikan pemerintah sekarang untuk guru swasta? Yang itu bukan hak mereka. Guru sejak dulu, apalagi guru swasta, ya kayak gini nih. Ya, dari waktu ke waktu. Sudah 79 tahun Indonesia merdeka, guru swasta masih tetaplah teraniaya, kan gitu kan. Ya itu hanya janji-janji, mengapa janji kalau tiada engkau tepati. Nah, yang terakhir yang mungkin saya sampaikan dari peristiwa puncak peringatan Hari Guru Nasional tempo hari, nggak usah muluk-muluk. Guru swasta yang sudah tersertifikasi segera dilakukan impasing. Yang belum tersertifikasi segera dilakukan sertifikasi. Nah, kalau yang akan tersertifikasi kan jelas bahwa tahun depan kurang lebih ada 806.000 sekian, jelas itu. Kalau ngomong mapnya jelas. Nah, yang impasing belum pernah dibahas sama sekali, tidak dibahas sama sekali. Nah, untuk yang nanti akan dapat tunjangan
apa itu ya, fungsional nggak salah. Kalau dulu insentif yang di daerah-daerah itu jelas 2025 dimulai. Nggak apa-apa, 25 atau 26 atau 27, nggak apa-apa, kan sesuai dengan kemampuan negara. Nggak apa-apa, tapi jelas semuanya.